Assalamualaikum Pak Kabit. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. sehat Pak Kabit ya. Alhamdulillah. Segar bugar. Alhamdulillah. 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 Ya, Pak Kabit di bawah kepemimpinan Pak Ahmad Nuzar dan Haji Hamid Sarti, tentu saja Kampar tengah berbenah dan mulai berbenah di berbagai sektor ataupun lini, bahwa memang tentu saja domain yang ngurusin soal perhubungan tentu Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar. Nah, Ya. terkait dengan itu, sesuai dengan bidang Bapak, ini kan kalau nggak salah sosialisasi keselamatan lalu lintas ya, dan pengembangan ya. Nah, tentu saja apa yang menjadi tugas tupoksi di bidang Bapak ini, silakan Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan media. Semoga Allah memudahkan apa yang kita niatkan tadi sesuai dengan Peraturan Bupati Kampar tahun 2016 tentang uraian tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar, di mana di Dinas Perhubungan ini ada pejabat eselon 3 yang membidangi pengembangan dan keselamatan, yaitu diberikan amanah kepada kami, yaitu ada 2 seksi yang akan membantu tugas dari Bapak Kepala Dinas, kemudian untuk mendukung seluruh visi dan misi Bupati Kampar Bapak Ahmad Nuzar beserta Ibu Nisarti. Ini adalah komitmen kita bersama, yaitu yang pertama tentang pemaduan moda dan teknologi perhubungan. Hal yang telah kita lakukan yaitu dengan peningkatan pelayanan masyarakat terkait tentang teknologi. Karena ketika kita berbicara transportasi, kita tidak bisa lagi membahas transportasi yang konvensional. Kita harus mengikuti perkembangan zaman dengan teknologi. Contohnya yaitu dengan keselamatan di jalan. Kita gunakan ada CCTV jalan untuk memantau aktivitas masyarakat, tidak hanya transportasi, juga keamanan Kamtibnas. Kemudian juga untuk di jalan kita gunakan traffic yang dimana itu terkoneksi dengan internet. Belum lagi kita akan menyebarluaskan tentang GIS, Geographic Information System, yang nanti itu akan memudahkan dan efisiensi dari anggaran ini kan bisa kita dapatkan. Karena selama ini kita bisa membangun saja tanpa kita memiliki data yang kuat. Jadi dengan ada GIS, data rawan kecelakaan, itu akan mempermudah kita, terutama Bapak Bupati Kampar, dalam melakukan pembangunan yang efisien sesuai dengan amanah undang-undang. Kemudian di tugas juga yang diberikan oleh amanah peraturan Bupati kepada kami tentang pengembangan dan keselamatan, di mana itu bagaimana kita berpikir bahasanya di transportasi itu betul-betul sektor real yang bersangkut paut dengan hajat hidup orang banyak, dengan keselamatan, dengan nyawa, di mana di perhubungan sebenarnya tidak dipungkiri bahwasanya kejadian kecelakaan terbanyak di Provinsi Riau itu setelah Pekanbaru adalah Kabupaten Kampar, Pak. Jadi itu tidak merupakan sesuatu yang prestasi yang bagus untuk Kabupaten Kampar. Nah, dalam hal ini pengembangan dan keselamatan targetnya bagaimana menurunkan angka kecelakaan, dimulai dari dini, dimulai dari PAUD, dari TK kita tanamkan budaya di mana anak-anak kita bisa mengetahui disiplin minimal hal-hal yang kecil seperti menyeberang jalan, dan itu harus ada di edukasi. Karena kecelakaan terbanyak itu adalah di usia dini, Pak. Anak-anak yang tidak dibekali dengan ilmu melintas jalan, dia kena lindas. Belum lagi anak-anak yang belum pantas untuk mengendarai kendaraan, dibawa kendaraannya itu kecelakaan di jalan karena belum secara psikologi belum mampu, Pak. Karena mungkin ujub-ujub karena orang tuanya mampu membeli kendaraan. Sementara edukasi baik itu kepada anak terlebih kepada orang tua itu minim sekali. Sehingga kecelakaan terbanyak setelah Pekanbaru itu Kampar itu harus kita hapuskan itu, Pak. Jadi itu salah satu standar keberhasilan indikator kinerja utama dari pemerintah Kabupaten Kampar. Kemudian nanti dengan adanya kegiatan edukasi, ada namanya EKSIS, Edukasi Keselamatan Sistem Transportasi. Kita turun ke sekolah-sekolah tanpa ada proyek, Pak. Kita turun ke sekolah itu yang sekolah yang mengirimkan surat tanpa proyek, bahkan tanpa SPPD, tanpa adanya anggaran yang betul-betul mengikat. Kadang-kadang kita turun itu berdasarkan kebutuhan. Jadi kita sesuaikan waktunya dengan sekolah akan kirim surat ke kami akan siapkan personil untuk ke sekolah memberikan edukasi yang ringan, Pak. Bahkan hanya memberikan edukasi anak SD jangan bawa sepeda motor. Kecil, Pak, tapi itu bermanfaat karena ketika guru menyampaikan beda ketika aparat yang turun ke sekolah. Kita tidak memberikan edukasi bagaimana cara menaik sepeda motor, Pak, tapi bagaimana melarang anak naik sepeda motor ketika dia belum cukup usia dan belum memiliki syaratnya. Nah, itu bahkan mulai dari usia TK, kita ada namanya Salut, sadar lalu lintas usia dini, itu didukung. Itu adalah salah satu program yang sinergi dengan pemerintah pusat, Pak. Jadi yang kita lakukan ini
tidak hanya akan mendukung program bupati, program wakil bupati, juga nawacita, karena dia juga selaras dengan tujuan dari presiden dalam hal ini untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, ketika nanti sudah sinkron dengan APBN, diharapkan nanti banyak nanti kita dapatkan dukungan-dukungan dalam bentuk APBN. Ini juga solusi yang kita lakukan, bagaimana caranya agar kita memiliki upaya-upaya mencari anggaran di luar dari APBD Kabupaten Kampar. Karena APBD kita tentunya sudah ada catatan-catatan tersendiri yang mesti harus dilakukan, dan sementara masih banyak pekerjaan yang membutuhkan anggaran. Nah, seperti apa contohnya? Dari Kementerian Perhubungan itu ada namanya diklat-diklat, Pak, yang bisa memberdayakan masyarakat. Di masyarakat Kampar ini kita diklatkan gratis, Pak. Itu tidak hanya usia anak SMA, ke usia perkuliahan. Dari Kementerian Perhubungan itu memberikan seluruh fasilitas, bahkan uang saku. Ini sudah kita lakukan beberapa tahun belakangan ini, itu full biayanya APBN. Dengan adanya kerjasama dengan Kementerian Perhubungan ini, kita juga bisa meningkatkan SDM perhubungan, seperti aparatur, karena jumlah PNS kita yang memiliki SDM itu relatif masih banyak dibutuhkan. Kita sudah lakukan kerjasama dengan Kementerian Perhubungan dalam ini peningkatan SDM aparatur, itu dengan mengirimkan anak-anak terbaik putra-putri Kabupaten Kampar untuk bersekolah kuliah di sekolah kedinasan, di mana mereka akan dilatih untuk menjadi ASN yang berkompetensi transportasi yang akan kembali ke daerah. Dan itu untuk jangka menengah dan jangka panjang. Ya, jadi sehingga nanti banyaklah orang-orang yang ahli di bidangnya, karena di perhubungan ini adalah instansi yang sangat teknis, yang tidak boleh berdasarkan perasaan semata, tetapi lebih kepada adanya perhitungan, kajian. Nah, kemudian harapan kami juga dengan kepemimpinan Bapak Bupati ini juga akan mendukung upaya-upaya kita untuk mendapatkan bantuan APBN, Pak. Seperti penambahan bus gratis, itu banyak sekali yang bisa kita lakukan. Kemudian nanti dengan adanya penambahan halte di setiap sekolah, penambahan fasilitas keselamatan dengan APBN, dan kita lakukan kajian itu adalah untuk menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan APBN. APBN tidak bisa kucur, Pak, kalau data teknisnya tidak ada. Makanya perlu kita lakukan pengembangan, baik itu kajian maupun penelitian. Mungkin dianggap kajian penelitian ini itu yang cuma dokumen ya, tapi ketika kita sudah berbicara dengan efektivitas, sudah berbicara dengan efisiensi itu salah satu ukurannya adalah mana data kalian, mana database-nya, butuh nggak, jangan-jangan kementerian sudah membangun, contohnya tidak tepat sasaran. Inilah bidang pengembangan yang berorientasi kepada manfaat. Jadi tidak semata-mata hanya kita membangun, tetapi membangun yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Itu yang dapat kita sampaikan, Pak, terhadap apa yang Bapak pertanyakan. Ya, di 2026 tentu Dinas Perhubungan melalui bidang yang Bapak pimpin ini tentu punya strategi-strategi khusus untuk diajukan kepada pemerintah Kampar ya, dalam kaitannya pengembangan baik SDM dan juga teknologi tadi, yang kaitan juga dengan keselamatan berlalu lintas. Strategi apa yang dilakukan ini, Pak, kan terkait dengan efisiensi dengan anggaran yang makin minim ini? Ya, pertama kami sebagai pembantu dari Bapak Kepala Dinas tentu mengusulkan di langkah awal itu dengan memberikan saran, masukan teknis ya, kajian seperti yang disampaikan tadi. Kepala Dinas akan menyampaikan ini kepada Bapak Kepala Daerah, kepada Bupati dan Wakil Bupati. Tentunya kami di level pejabat eselon 3 hal data teknis yang akan kami lengkapkan, Pak, karena kita harus sinkronkan. Jadi strateginya adalah kita di Kabupaten Kampar ini yang perlu itu adalah menyamakan persepsi, Pak. Kadang-kadang kita menganggap susah rasanya untuk mengambil dana provinsi, susah rasanya mengambil dana pusat. Ternyata karena belum sama persepsi, Pak, belum sefrekuensi. Nah, kita harus tahu apa standar-standar yang diminta provinsi, apa standar-standar yang diminta pusat. Nah, kita lengkapkan yang wajibnya, baru kita perkuat silaturahminya. Tidak hanya mengandalkan kedekatan emosional, tapi kita mengabaikan aspek teknis. Nah, ini yang selama ini yang kerap sekali salah persepsi ketika kita ingin mendapatkan sesuatu bantuan strategi dari bantuan dalam bentuk hibah dan segala macam, kita hanya berorientasi karena kedekatan. Giliran nanti barang itu sudah dapat nggak bermanfaat, akhirnya tidak memberi manfaat baik itu yang memberi maupun yang menerima. Jadi strategi awal adalah menyamakan persepsi, Pak, dengan kita lakukan kajian tadi.
kajian yang sudah komprehensif, yang itu diakui oleh yang mendapatkan manfaatnya, yaitu Kabupaten Kampar. Kemudian ingat bahwasanya Kabupaten Kampar ini terdiri dari 21 kecamatan, Pak. Di mana banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mohon maaf menumpang hidup di Kabupaten Kampar. Sudah saatnya kita meminta kontribusi positif dari rekan-rekan perusahaan-perusahaan yang memang berkecimpung di wilayah Kabupaten Kampar dalam bentuk CSR, Pak. Karena CSR itu banyak yang bisa dilakukan, baik itu bermanfaat untuk pembangunan atau langsung bersentuhan dengan masyarakat. Nah, melalui kepemimpinan kepala daerah dan melalui hal yang sektor transportasi, di mana sebenarnya di 21 kecamatan kita masih minim sekali angkutan umum, Pak. Jadi dengan adanya kerjasama, bahkan itu nanti di adanya forum CSR, bahkan di setiap perusahaan bolehlah nanti kita usulkan untuk mengadakan bus-bus yang berada di wilayahnya yang bisa membantu masyarakat, sehingga anak-anak kita itu tidak mesti harus naik sepeda motor, Pak. Mungkin seperti di Tapung, banyak perusahaan di sana, perusahaan tersebut membeli atau mengadakan, memelihara satu jenis kendaraan yang sifatnya seperti LF, Pak, yang kecil-kecil saja, tapi dia bisa membantu masyarakat di sekeliling perusahaan itu untuk membantu ke sekolah, sehingga pemerintah Kabupaten Kampar akan merasa itu adalah satu yang kontribusi yang positif. Sehingga anak-anak ini tidak mesti harus merengek ke orang tuanya, kalau saya mau sekolah belikan sepeda motor, tidak begitu, karena di setiap daerah-daerah pasti ada perusahaannya. Nah, ini adalah kebijakan-kebijakan yang akan membantu masyarakat untuk mengurangi baik itu dampak sosial, kenakalan remaja ketika sudah naik kendaraan itu pasti kemana-mana itu, Pak. Tapi kita kalau sudah ada perusahaan yang dengan dana CSR-nya mengadakan seperti angkutan pedesaan, mungkin sepele, Pak, tapi ada nanti yang memberikan kontribusi. Tidak mesti harus dihibahkan ke pemerintah, dikelola oleh perusahaan, tetapi manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat yang berada di sekitar. Nah, itu juga salah satu strategi yang positif. Masalah perizinan pasti dimudahkan, Pak, karena setiap yang dilakukan untuk masyarakat itu pasti akan dimudahkan. Kami rasa begitu. Baik, Bapak, kayaknya saya nggak perlu banyak bertanya ini dengan penjelasan yang konkret ini. Serasa luar biasa ini wawancaranya. Dan jarang-jarang orang yang bisa seperti ini, Pak Kabid. Cuman yang terakhir ini, Pak Kabid, closing statement ataupun punya harapan khusus Pak Kabid terhadap masyarakat, khususnya untuk keselamatan berlalu lintas masyarakat. Kami dari bidang pengembangan dan keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar kembali menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kampar bahwasanya setiap yang dilakukan oleh pemerintah niatnya adalah bagaimana untuk memudahkan masyarakat. Jadi mari kita dukung bersama-sama program dari pemerintah Kabupaten Kampar, program dari Bapak Ahmad Yuzar dengan Ibu Misharti, yang dimana mereka tidak henti-hentinya berpikir positif untuk masyarakat, karena sesuai dengan harapannya Kampar itu tidak hanya berada di luar tapi di hati. Berarti di hati itu berada di jiwa dia. Nah, ketika sudah berada di jiwa, berarti yang diselamatkan yang pertama jiwa. Ya, dengan jiwa yang sehat, dengan jiwa yang kuat, dan bisa kita lakukan pembangunan. Makanya mari kita dukung program ini, semua yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kampar untuk memajukan Kabupaten Kampar, apalagi di sektor transportasi. Tentu pemerintah Kabupaten Kampar akan berpikir bagaimana untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Kampar. Terima kasih waktunya, Pak Kabid. Luar biasa, semoga sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.